Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum seorang dai berdakwah di tempat-tempat klub malam yang audiennya wanita-wanita pelacur dengan alasan untuk mengajak mereka kepada kebaikan? Karena mereka juga harus mendapatkan siraman rohani katanya. Di Indonesia namanya Gus Miftah, banyak sekali jamaahnya. Dalam ceramahnya selalu penuh candaan dan ketawa-ketawa dari para pendengarnya. Baik, jawabannya dengan memohon pertolongan kepada Allah Ta'ala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila dakwahnya itu adalah di masjid ataupun di tempat lain yang bersih dari ikhtilat dan dari khalwat, si dai-nya tidak bercampur dengan para perempuan yang bukan mahram, apalagi dengan para pelacur, ataupun bahkan sampai yang pernah terjadi juga yaitu khalwat, yaitu berduaan saja dengan yang bukan mahram, apalagi dengan pelacur. Dan isi dakwahnya itu adalah mengajak kepada tauhid dan mencegah dari kesyirikan, mengajak kepada setia pada sunnah Nabi dan menjauh dari kebid'ahan, dan juga mengajak kepada taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan menjauh, yaitu taat kepada Allah dan Rasul-Nya dan memelihara kehormatan dan menjauh dari kemaksiatan secara umum, menjauh dari perkara yang merusak kehormatan secara lebih khusus, dan menjauh dari perzinaan secara lebih khusus lagi. Maka yang demikian ini tidaklah mengapa, yaitu dia datang dalam keadaan tidak bermaksiat, yaitu apa? Tidak mengalami ikhtilat, campur aduk lagi perempuan atau hanya berduaan, dan yaitu dia selamat dari perkara ini. Dan juga dia datang dengan apa? Isi dakwahnya memang mengajak kepada tauhid, mencegah kesyirikan, mengajak kepada sunnah, menjauh dari kebid'ahan, mengajak kepada ketaatan dan kehormatan, dan mencegah serta melarang dari perkara yang merusak kehormatan dan melarang dari perkara yang berisi perzinaan dan juga kemaksiatan secara umum. Maka yang seperti ini adalah tidak mengapa. Karena Nabi Muhammad SAW datang ke tempat kesyirikan untuk menolak manusia dari kesyirikan, mencegah manusia dari kesyirikan, dan membongkar batilnya kesyirikan itu. Demikian pula Ibnu Mas'ud radhiyallahu an dan sebagian sahabat yang lain mendatangi tempat yang di situ terjadi terjadi kebid'ahan untuk mencegah kebid'ahan tadi. Sebagaimana Rasulullah dan para sahabat datang ke tempat yang di situ terjadi kemaksiatan dan mencegah dari kemaksiatan itu, baik itu di masjid ataupun di pasar ataupun di perkampungan dan sebagainya, sebagaimana yang ma'ruf di dalam hadis-hadis. Maka yang seperti ini adalah tidak mengapa. Namun kalau yang terjadi prakteknya adalah si dai-nya itu melakukan khalwat dan ikhtilat, dia sendiri bercampur dengan para pelacur tadi, tidak ada hijab, tidak ada tabir-tabir pembatas, boleh saling melihat ini itu, melihat ke aurat mereka, naudzubillah, atau bahkan bicara berduaan saja. Ini sudah kesalahan besar dan ini bukan dakwah Nabi Muhammad SAW. Dan ternyata isinya tidak mencegah dari kesyirikan. Para dai-dai yang bukan salafiyun, mereka tidak mencegah dari kesyirikan, kecuali yang betul-betul Allah masih selamatkan mereka dari kesyirikan. Dan yang seperti itu, rata-rata para dai mubtadi'ah, rata-rata para dai sufiyah, asy'ariyah, mereka tidak membenci kesyirikan dan tidak mencegah dari kesyirikan. Itu yang sering terjadi. Demikian pula prakteknya mereka tidak mencegah dari kebid'ahan, bahkan mereka akan menghiasi dakwah-dakwah mereka dan acara pengajian mereka serta yang dikatakan siraman rohani tadi dengan yang namanya kebid'ahan. Dan ini bukan jalan dakwah Nabi. Dan juga ternyata isinya adalah candaan-candaan, bukan malah memperingatkan dari bahayanya
perzinaan, bukan secara tegas mengatakan zina haram, tutup tempat seperti ini dan tinggalkan perzinaan. Allah mampu mendatangkan rezeki yang lebih baik untuk kalian. Orang lain boleh hidup, orang lain bisa hidup tanpa perzinaan. Buat apa kalian berzina, dan buat apa kalian wahai para germo hidup dengan cara najis macam ini? Berani nggak dai itu mengucapkan itu terang-terangan di hadapan mereka? Baik, Ana yakin kalau dia berani mengucapkan itu di hadapan mereka, besok nggak diundang lagi itu. Demikian pula mencegah dari kesyirikan, demikian pula mencegah dari kebid'ahan. Tapi sekarang prakteknya, kenapa justru pengikutnya banyak sekali? Dan boleh dikatakan semuanya atau mayoritasnya adalah para pelaku kesyirikan, para pelaku kebid'ahan, dan para pelaku perzinaan, atau yang tidak membenci perzinaan dan yang semacam itu. Berarti ini menunjukkan bahwasanya dia tidak menempuh jalan Nabi. Kalau dia menempuh jalan Nabi, dia akan dijauhi oleh orang-orang macam itu. Tapi kenapa dia disukai oleh mereka? Berarti dia dalam dakwahnya tadi berusaha untuk tidak menyakiti hati mereka, berusaha untuk mencari ridho mereka. Walaupun resikonya adalah dia menempuh jalan yang mendatangkan murka Allah. Cukuplah ini sebagai petunjuk bahwasanya dia bukan sedang di jalan Allah, tapi dia di jalan setan. Hanya saja dia bertudungkan dengan tabir-tabir keagamaan, dan dia bertamengkan dengan topeng-topeng siraman kerohanian dan sebagainya. Kemudian juga, apakah ini langkah para ulama? Apakah ini langkah Imam Syafi'i? Kalau memang mereka mengatakan, oh kami ikut Syafi'i. Apakah ini langkah Imam Syafi'i? Apakah kalian tahu Abu Hanifah, demikian pula Malik, demikian pula Ahmad, para imam-imam yang terkenal itu, apakah mereka mendatangi tempat pelacuran untuk kemudian berdakwah dengan cara dakwah kalian? Banyak tertawa-tertawa, candaan-candaan dengan para pelacur dan para germo. Apakah para imam yang empat melakukan itu? Justru yang ada adalah mereka mengagungkan apa yang diriwayatkan oleh para imam yang banyak, yang ma'ruf di dalam kitab-kitab hadis, kitab Abu Dawud As-Sijistani dalam Az-Zuhud, kitab Ibnu Abi Dunya di dalam As-Samad, juga kitab Al-Khatib Al-Baghdadi di dalam kitab Al-Muttafiq, dan yang lain-lainnya. Hadis Umar ibnu Khattab radhiyallahu an, yang mana beliau mengatakan, man arada nafsahu lituhmah fala yalumanna man asa'a dhanna bih. Barang siapa menyodorkan dirinya untuk dituduh, untuk dicurigai, maka jangan sekali-kali dia mencela orang yang buruk sangka kepadanya. Baik, para imam yang empat terkenal di situ, mereka berusaha tentang masalah ini dan yang lainnya, mereka berusaha menjaga kehormatan, jangan sampai kehormatan mereka ternoda, jangan sampai orang curiga, ngapain ini keluar masuk tempat pelacuran. Apalagi isi dakwahnya seperti yang sering diceritakan itu, isinya hanyalah yang disebutkan tadi, yaitu candaan-candaan, isinya tidak menentang kesyirikan, tidak menentang kebid'ahan, dan tidak menentang, tidak terang-terangan mengatakan tutup tempat ini dan sebagainya. Berarti apa? Mereka tidak ikut Allah, tidak ikut Rasul, dan tidak ikut imam yang empat tadi. Mereka hanyalah pengekor hawa nafsu, baik itu Gus Miftah ataupun yang lain-lain. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin.